Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fattah. Saya adalah mahasiswa ilmu komputer di Universitas Sumatera Utara dengan NIM 191401049. Di video ini saya akan membawakan materi presentasi mengenai bahasa pemrograman Python. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek saya di mata kuliah Kecakapan Antarpersonal dengan dosen pengampu Ibu Maya Silvi Lydia BSc MSc. Baiklah teman-teman, tidak usah berlama-lama lagi, saya akan lanjut untuk memulai presentasi ini. Baiklah, yang pertama itu adalah sejarah Python. Python diciptakan oleh seorang programmer jenius asal Belanda yang bernama Guido van Rossum, yaitu tepatnya di Centrum Wiskunde dan Informatika atau CWI. Lalu nama Python sendiri bukan berasal dari nama ular Python, melainkan dari sebuah acara sirkus terkenal yaitu Monty Python Flying Circus yang merupakan acara sirkus favorit dari Om Guido van Rossum ini. Python tercipta tepatnya pada 1989. Kenapa sih harus belajar Python? Yang pertama itu karena mudah dipelajari. Bagi orang-orang awam yang tidak mempunyai background programming, bahasa Python ini sangat cocok untuk orang tersebut. Yang kedua itu open source atau gratis. Yang mana kalau kita disuruh memilih yang bayar sama yang gratis, pasti milih yang gratis. Yang ketiga adalah dynamic, yaitu bahasa ini dapat diterapkan secara fungsional, prosedural, dan object oriented. Jadi kita tinggal memilih mau bagaimana memakainya. Yang keempat itu multi-platform, yaitu bahasa ini bisa kita gunakan untuk web development, mobile apps, dan desktop apps. Lalu yang kelima lagi hype. Karena lagi hype appnya itu, jadi bahasa Python itu dipakai di data science, robotics, machine learning, data analysis, dan artificial intelligence. Maka dari itu, kenapa kita harus belajar bahasa Python ini? Saya sih nggak sia-sia, karena kita bakal dapat manfaat yang banyak dari kita belajar bahasa Python ini. Lalu kenapa Python bisa populer? Saya ambil contoh dari 3 bahasa pemrograman untuk mencetak Hello World. Yang pertama itu ada bahasa C++, yang kedua ada bahasa Java, lalu yang ketiga ada bahasa Python sendiri. Untuk bahasa C++, di sini terdapat include IOStream, lalu function main, lalu dalam function tersebut diketik std cout hello world std line. Mungkin bagi orang yang masih baru belajar programming, dia bakal bingung ini apa sih, include IOStream, integer main, itu pasti bingung. Lalu masuk yang kedua itu Java. Di bahasa Java terdapat deklarasi kelas main yang di dalamnya terdapat metode main juga dengan parameter string arg. Lalu di dalam metode tersebut kita menjalankan sistem .out.println lalu hello world. Untuk orang awam pasti ini makin lebih membingungkan ya, karena bahasa Java itu pada dasarnya untuk program sederhana seperti ini saja kita memerlukan konsep object oriented. Lalu yang ketiga itu ada bahasa Python. Di bahasa Python itu kita cukup mengetikkan print hello world. Jadi nggak heran kalau bahasa Python ini banyak disukai orang karena itu mudah dipelajari dan itu sintaksnya simple. Lanjut ke perkembangan Python.
Jadi Python itu pertama kali diciptakan oleh Guido van Rossum pada tahun 1989. Lalu Python versi 1.0 yaitu Python pertama rilis pada Januari 1994. Lalu yang selanjutnya ada seri 1.5 yang rilis pada bulan Desember 1997, yang di dalamnya terdapat penambahan keyword argument dan complete number, yang mana lisensinya masih di bawah CRNI. Lalu selanjutnya itu muncul seri 1.6 itu pada bulan September tahun 2000, di mana lisensinya sudah di bawah GPL dan terdapat Python Distribution Utilities, yaitu package manager bahasa Python yang pertama. Lalu setelah seri 1.6 muncullah Python 2.0 yaitu pada bulan Oktober tahun 2000, yang mana di dalamnya sudah terdapat list comprehension, garbage collection, dan Python Software Foundation License. Python Software Foundation License ini sini itu lisensi yang sudah open source. Jadi pada saat Python 2.0 itu Python sudah open source. Lalu di sini ada Python Enhancement Proposal atau PEP. Itu adalah seperti proposal. Jadi para programmer yang ingin menambahkan fitur ke dalam bahasa Python itu tidak bisa langsung memasukkannya begitu saja. Dia harus dimasukkan ke proposal terlebih dahulu. Lalu lanjut ke seri 2.2 yaitu pada bulan Desember tahun 2001, yang mana telah ditambahkan tipe data dari bahasa C. Jadi pada seri 2.2 ini kita dapat menggunakan tipe data tambahan dari bahasa C. Lalu berlanjut ke seri 2.5 yaitu pada bulan September tahun 2006. Pada seri 2.5 ini terdapat tambahan yaitu statement with. Statement with ini pasti udah banyak dikenal oleh programmer Python. Nah, tapi kalau teman-teman masih belum tahu nanti bisa dicari sendiri. Lalu yang selanjutnya itu ada versi 2.7 itu pada bulan Juli tahun 2010, yang mana versi 2.7 ini merupakan final dari bahasa Python versi 2.x. Lalu setelah itu muncullah Python 3.0 yaitu pada bulan Desember tahun 2008, yang mana desain dari bahasa ini didesain ulang dari Python 2 versi sebelumnya yaitu 2.7. Lalu Python 3.0 berkembang menjadi seri 3.1 pada bulan Juni tahun 2009, yang mana di dalamnya sudah ditambahkan ordered dictionary dan format string. Lalu berlanjut ke versi 3.2 yaitu pada bulan Februari tahun 2011. Di sini bahasa Python telah disable OBI artifacts. Lalu pada September 2012 yaitu rilis versi 3.3. Di dalamnya telah ditambahkan virtual environment, implicit namespace, flexible string, Python launcher for Windows OS, and I/O exception. Jadi pada versi 3.3 ini Python untuk pengguna Windows itu harus menggunakan Python launcher dulu. Lalu berlanjut ke Python versi 3.4 yaitu pada Maret 2014, yang mana pada installernya telah diincludekan yaitu pip atau package manager pada bahasa Python. Lalu berlanjut ke versi 3.5 itu pada September tahun 2015, yaitu ada ditambahkan coroutines dan matrix operator, yang mana coroutines itu fungsi asinkronus pada bahasa Python. Lalu berlanjut ke versi 3.6 yaitu pada bulan Desember tahun 2016,
yang mana di dalamnya kemudian ditambahkan format string literal, underscore in numeric, literal, variable annotation, asynchronous generator, and comprehension. Lalu selanjutnya berlanjut ke versi 3.7, yaitu pada bulan Juni tahun 2018, yang mana itu postpone evaluation of type annotation. Ini ada rencana bakal diterapkan pada Python versi 4.0. Lalu yang berikutnya ini kesalahan sedikit. Lalu lanjut ke Python versi 3.8, itu pada Oktober tahun 2019, yaitu penambahan sintaks baru, positional only parameter, f-string, dan improve module. Lalu yang terakhir itu berlanjut ke 3.9, yaitu pada bulan Oktober tahun 2020, yaitu versi terakhir untuk sampai sekarang ini. Itu deprecation warning for 2.7, dictionary merge, dan update operator. Deprecation warning for 2.7 itu maksudnya penghilangan sintaks-sintaks yang ada pada Python di Python versi 2.7 dulunya. Jadi pada Python versi 3.9 ini lebih baru ya. Selanjutnya itu lanjut ke dasar pemrograman pada Python. Yang pertama itu ada variabel. Jadi terdapat beberapa aturan dalam menamai sebuah variabel. Yang pertama itu nama variabel harus diawali dengan huruf atau underscore. Yang kedua, karakter selanjutnya dapat berupa huruf, underscore, atau angka. Dan yang ketiga, karakter pada nama variabel bersifat case sensitif, atau maksudnya itu huruf besar dan kecilnya itu dibedakan. Yang keempat, nama variabel tidak boleh menggunakan keyword yang sudah ada dalam Python seperti if, while, for, dan sebagainya. Berikut ada contoh. Di sini ada variabel nilai sama dengan 5. Penulisannya benar karena dia tidak diawali dengan angka ataupun keyword yang ada dalam Python. Selanjutnya itu ada yang kedua itu underscore nilai sama dengan 5. Penulisan ini juga benar karena dia diawali underscore. Lalu yang ketiga itu ada satu nilai sama dengan 3. Ini penulisannya salah karena nama variabel itu diawali dengan angka. Lalu yang keempat ada if sama dengan 3. Ini juga salah karena nama variabel itu menggunakan keyword yang ada dalam Python. Yang selanjutnya itu ada tipe data. Tipe data pada Python itu umumnya ada 4, yaitu tipe data karakter, tipe data numerik, tipe data boolean, dan tipe data collection. Tipe data pada karakter. Di sini saya berikan contoh satu variabel yang bernama data string sama dengan Fata. Jadi tipe data karakter itu ciri-cirinya dia diapit 2 kutip. Lalu yang selanjutnya itu ada tipe data numerik. Di sini saya berikan contoh 2, yaitu untuk data integer dan data float. Untuk data integer itu merupakan bilangan bulat, dan data float, bilangan float itu merupakan bilangan yang desimal atau berkoma. Lalu selanjutnya ada tipe data collection. Jadi saya di sini ambil satu contoh, ini data list yang di dalamnya ada 150, 33,33, terus nama Presiden Soekarno, terus boolean false. Jadi tipe data collection ini merupakan dua tipe data yang dapat menampung banyak tipe data. Jadi untuk mengaksesnya itu kita bisa menggunakan indeks dari variabel tersebut. Misalkan di sini print data underscore list index 0, maka dia akan mencetak isi variabel dari indeks 0 yaitu 150. Tapi kita juga dapat memprintnya dari belakang
dari belakang, yaitu -1, jadi dia bakal ngeprint false. Yang selanjutnya itu ada tipe data boolean. Jadi tipe data boolean itu ada dua, yaitu true dan false. Selanjutnya adalah mengambil inputan. Jadi di sini saya berikan contoh satu. Saya buat nama variabel nama sama dengan input dalam kurung masukkan nama, lalu print nama. Lalu ketika dijalankan, maka dia akan meminta inputan. Ketika kita memasukkan inputannya, maka dia akan print isi dari variabel tersebut yang merupakan inputan dari kita tadi. Lalu secara default itu inputan itu berupa string ya. Jadi apabila kita ingin mengubahnya ke integer atau ke float, maka kita bisa menggunakan keyword integer, float, dan bool. Yang selanjutnya itu ada materi lanjutan. Untuk materi lanjutan berikutnya, saya harap teman-teman bisa cari sendiri atau explore sendiri. Berikut link dari website resmi Python sendiri, yaitu www.python.org. Jadi di sini nanti teman-teman bisa lihat sendiri dokumentasinya untuk bisa mempelajari materi lainnya seperti perulangan, seleksi, dan operator-operator yang ada di bahasa Python. Baiklah, saya rasa cukup sampai di sini presentasi saya di video ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan baik dalam tutur kata maupun materi yang ada dalam video ini. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.